إلى حضرته الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mas'alatun ukhra. Al-haqqu yuqbiduni, itu betul ya. Al-khawfu yuqbiduni war raja'u yabsituni aw yaqbiduni yabsituni wal haqiqatu tajma'uni wal haqqu yufarriquni. Al khawfu yuqbiduni aw yaqbiduni. Al khawf takut, yaqbiduni menyempitkanku. Al khawf di dalam perjalanan tarikat itu adalah muqaddimah ya, permulaan bertarikat atau berjalan menuju kepada Allah itu takut ya, sifat takut. Kapan sifat takut itu tumbuh? Ketika orang ya, berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tidak mungkin orang yang dekat kepada Allah tidak takut. Ya. Atau hanya kepada Allah sahaja jika takut akan mendekati. Kalau kepada selain Allah takut menjauhi. Ya. Coba suami atar bae sama bini karena takut. Tahu atar? Ya. Tahu po? Atar, tahu atar? Enggak tahu ya? Apa artinya atar? Atar itu apa kayak atar kan? Iya, jauh aja. Ya. Waktu pengantin baru doang deketin aja. Pas udah pengantin lama mah jauh aja. Iya. Kayak ketakutan baik. Nih atar nih begini, misalnya nih laki punya bini, ya kawin lagi, sembunyi-sembunyi, itu udah atar aja tuh bawaannya tuh. Ya. Iya. Asal niat bini kelihatannya merlengin aja udah tanpa rasa aja. Wah. Itu namanya atar. Atar itu maksudnya lari menjauh. Tetapi jika takut kepada Allah, ya pasti mendekat. Ya. Itu sebab perjalanan orang bertarekat itu mesti mula-mulanya takut kepada Allah. Kalau enggak takut kepada Allah enggak jalan-jalan. Ya, makanya takut itu yuqbiduni. Ya, menyempitkan aku, mencekam. Orang takut kepada Allah ini qabd ruhani, bukan qabd jasmani. Ya. Kapan kita rasa sempit? Kalau nggak punya duit. Ya. Kita ini sejak lahir sampai sekarang ya, dominasi hidup kita ini oleh sifat jasmani ini. Ya. Lapar aja, wah udah kacau gitu. Misalnya nggak makan sehari,
Waduh, udah sedih banget itu. Padahal puasa 12 jam nggak makan. Bahkan ada yang pati geni sampai 3 hari nggak makan. Itu terikat dengan adat, ya, adat kebiasaan jasmani. Namun kita tidak pernah yang merasakan yang rohaninya sempurna juga punya rasa takut seperti jasmani, cuman takutnya kepada Allah. Apabila berdosa, yaqbiduni, sempit rasanya. Ya. Ini adalah gambaran perjalanan menuju kepada Allah. Ya, apabila dia tidak melaksanakan perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka ya, rasanya sempit. Lah kalau tidak ada rasa apa-apa, berarti rohaninya mati. Punya rasa takut? Punya, tapi takut versi jasmani. Tadi takut sama bini, itu takut jasmani itu. Ya, takut enggak dapat untung gitu. Takut dijatuhkan oleh orang, takut tidak mendapat pujian, takut ya, sifat takut-takut itu bersifat takut jasmani, syahwani gitu. Atau takut nafsani, lebih tepatnya begitu. Takut nafsu, nafsani. Kalau takut rohani kaitannya kepada Allah. Ya. Kita subuh kesiangan baik enggak punya rasa takut, enggak punya rasa takut pisan, enggak qobed. Ya, artinya khauf kepada Allah itu enggak bikin dia qobed, sempit. Mananya rohaninya mati. Ya, slow aja. Ya. Kayak onta slow aja gitu. Dikirain onta slow, onta larinya kencang. Ya. Maka Imam Al-Junaid ya, tidak ada penjelasan apa-apa. Kitabnya tiba-tiba Al-Khawf Yuqbiduni. Karena sahabat dulu ketika masuk Islam, mereka itu semua merasakan perasaan yang sama, takut kepada Allah. Sayyidina Umar kan begitu mendengar surat Toha gemetar terus. Takut. Memang takut itu permulaan orang yang berjalan menuju atau mendekatkan diri kepada Allah. Dan Sayyidina Abu Bakar punya makalah sendiri, punya ucapan sendiri. Ya. Bidayah al-khawf bidayati, kata Sayyidina Abu Bakar. Takut itu permulaanku. Ya, maka orang yang bertarekat itu sendiri orang yang memulai rasa takut. Seharusnya para ulama sufi memberitahu kepada orang atau menasihati, memberi tausiah kepada orang agar takut kepada Allah, baru masuk tarekat. Ya. Jangan tarekat baiatnya dibuka di lapangan, ya, seperti apa? Nyawer mutiara. Nyawer mutiara. Seyogianya orang yang takut mesti berjanji. Ya, orang yang takut berjanji, temenin saya, istilahnya berjanji itu. Kan orang masuk tarekat itu kan ada fenomenanya baiat. Baiat itu saya takut kepada Allah, ini temenin saya. Saya ingin menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, Rasulullah, dan saya akan taati nasihatnya. Itu kalau tidak punya rasa takut, itu hanya tradisi aja, baiat.
Ya. Baiat dengan talqin itu berbeda. Ya, saya kemarin bab ini memang waktu pengajian di PBNU. Baiat dengan talqin itu berbeda. Baiat itu berjanji untuk melaksanakan perintah Allah, larangan Allah dan Rasulullah, dan berjanji untuk mendengarkan nasihat, ya, arahan, ya, seorang mursyidnya, gurunya. Itu baiat. Ini adalah uluran tangan orang yang takut kepada Allah. Ya. Maka para sahabat begitu, ala tubayyuni, kata Rasulullah. Lagi kumpul para sahabat, ala tubayyuni, qad bayya'naka ya Rasulullah, ala tubayyuni, qad bayya'naka ya Rasulullah, ala tubayyuni, ala ma nubayyuka ya Rasulullah. Kata Rasulullah, oh ya, enggak berjanji kamu sama saya? Kan kami udah berjanji. Enggak digubris. Kamu emang enggak mau janji sama saya? Kan kami sudah berjanji ya Rasulullah. Kamu enggak mau berjanji sama saya. Janji untuk apa? Beribadahlah kepada Allah dan jangan bersyarikat kepadanya. Ya. Dan jangan berkata dusta, jangan menjadi saksi palsu, jangan melakukan maksiat, taat dalam maksiat, jangan melakukan taat dalam maksiat. Ya. Akhirnya para sahabat mengatakan, nubayyuka ya Rasulullah ala hadza, kami berjanji ya Rasulullah terhadap. Nah, karena Rasulullah melihat para sahabat sudah mulai tumbuh rasa takut, maka disuruh membaiat. Orang kagak takut kagak apa, suruh baiat baik. Habis baiat biasanya talqin. Biasanya talqin. Ya, jaraknya tergantung guru. Ya, ada yang langsung baiat langsung talqin. Bahkan ada yang baiatnya tidak diucapkan lagi, langsung berada fi dibnit talqin. Apabila saya mau baiat langsung la ilaha illallah Allah dah. Kenapa? Ya janji dan enggak diomong ge, enggak janji ge, emang kita janji sama Allah. Itu. Maka zaman sekarang rasanya perlu untuk diulang lagi, ya, baiat itu dengan pannya. Ya. Sebetulnya istilahnya murid itu memberi janji, bukan mengambil, tapi istilahnya salah. Akhdhul ahdi itu gurunya ngambil janji. Seorang murid memberi janji, tapi kita bahasanya berbeda. Udah ngambil baiat belum? Katanya. Gitu. Ya, seolah-olah dia ngambil janji gurunya. Ini salah kaprah. Gitu. Nah, maka tidaklah orang cocok hatinya baiat apabila dia tumbuh rasa takut. Saya teringat dulu Kiai Ceger, kalau ada orang yang mau baiat nggak diambil dulu baiatnya, disuruh datang 40 kali malam Jumat, gitu. Ya meskipun habis saya kan tahunya akhir-akhir, meskipun habis zikir, habis maulid, habis tahlil, habis tausiah malam Jumat main badminton di depan masjid gitu. Yang penting nemenin aja sama qiyamul lail menjelang subuh. Itu wajib bagi orang yang mau baiat. Kalau keseling aja satu Jumat batal, balik hitung satu lagi.
Tapi saya perhatiin jika yang mengambil itu alim, enggak. Ya, cuma diomelin dulu karena orang berilmu ya udah wajib ngamalin gitu. Nah ternyata itu tradisi mereka. Ya, tapi ada orang yang ya, diiklankan baiat itu. Siapa yang mau baiat? Ya, ya Allah. Udah diobral itu wiridnya. Tuh, kalau mau baiat silahkan di nomor WhatsApp-nya. La haula wala quwata illa billah. Itu melanggar manhaj. Ya. Dengan slogan membumikan tasawuf. Membumikan tasawuf mengajak orang menyentuh hatinya agar takut kepada Allah. Jika udah rasa takut, itu udah nggak bisa tahan. Saya pengen bayar, nggak tahan. Itu. Apabila seseorang sudah tumbuh rasa takut, maka dia akan membangun akhlak, makom, sifat ya, yang dasar asas. Apa? At-taubah. Untuk menjadi seorang yang at-taibu, dia menanamkan sifat taubat. Apa taubat? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia salah, sebaik-baiknya orang salah orang yang bertaubat. Dan taubat itu pintu untuk masuk ke dalam ibadah. Bukan sekedar taubat itu dia katakan pintu. Pintu taubat, memang taubat itu pintu. Bagi orang yang berpemula, taubat itu gapura. Ya. Nah, apabila taubat itu sudah jadi, maka akan tumbuh sifat-sifat lain, akhlak lain, cahaya lain, makom lain. Apabila sudah banyak sifat-sifat mulia itu, makom itu, kemudian timbul roja. Warroja'u yabsutuni. Roja itu melapangkanku, menyamankanku. Umpama burung, takut itu adalah sayap pertama. Ini Imam Al-Ghazali yang mengatakan, kalau sudah rojanya hidup, berarti dia punya dua sayap. Maka seorang yang mempunyai dua sayap, ya, ini orang yang sudah mulai berjalan terbang. Ya. Dan khauf dan roja ini adalah suasana hati batin. Kalau ada sifat taubat di dalamnya menjadi makom, ada sidiq ya, menjadi shadiq, ada ikhlas menjadi mukhlis, ada sabar menjadi sabir, ada ridha menjadi radhi. Akhirnya dia menjadi munib, inabah, muncul roja. Jadi ibadah itu sidiq, ikhlas, sabar, ridha, muncul sayap rojanya. Udah. Mau ngadepin hidup apa baik, melaksanakan ibadah apa baik, ya, maka berjalan dengan baik. Apabila dia salah, sayap taubatnya itu kencang. Nah, sayap khaufnya di belakang juga hidup kena ya, takutnya, sayap takutnya itu kencang. Ya, karena dia berdosa, Nah, itu yuqbiduni. Tetapi juga sayap rojanya ya tetap. Karena orang kalau punya rasa takut saja mematikan. Kalau khaufnya tidak muncul. Ya, orang punya harap doang, ya, maka dia akan celaka. Coba ada orang yang menganggap agama ini Allah, Tuhan ini maha pemurah, nggak apa-apa, kita berdosa juga nggak dimaafin, celaka itu.
Maka ada yang mengatakan khauf dan roja ini adalah arti hal itu suasana batin bersama Allah, dan itu adab yang tinggi. Jadi kalau berdosa saya takutnya itu ngepaknya kuat ya. Tapi harapnya juga ya Allah mudah-mudahan. Nah kalau salah nggak ada rasa takut sama sekali, berarti dia belum berjalan menuju kepada Allah. Arti belum berjalan, rohaninya belum mempunyai sifat-sifat ya, mulia atau makom, belum. Orang kalau belum makom belum berjalan, artinya belum mendekat kepada Allah. Ya. Terus ngapain tulisan kecil ini, al khauf yaqbiduni war raja yabsutuni? Ini cerita takut hantu, takut kuntilanak, harapan bisnis, harapan ini tasawuf tidak bicara urusan jasmani. Lalu kapan takut timbul? Silakan kita periksa masing-masing diri kita, kapan punya rasa takut? Kapan punya rasa harap kepada Allah? Kita lebih berharap kepada amal kita. Kalau belum nyata ini urusan ya, belum kelihatan, wah, nggak ada harap kepada Allah, tidak ada. Karena memang ya tidak dekat kepada Allah. Wal haqiqatu tajma'uni. Hakikat itu adalah ya ainuna, artinya inti asal, inti kita. Fi'il kita hakikatnya adalah fi'il Allah, sifat kita hakikatnya sifat Allah, zat kita wujud hakikatnya adalah wujud Allah. Maka jika seseorang sudah melihat hakikat tajma'uni, maka ya, hakikat itulah yang menyatukanku kepada Allah, yang menghimpunku kepada Allah. Ya. Maka ketika Nabi dikatakan seorang yang mempunyai bahasa yang singkat padat, dikatakan jawami'ul kalim. Tapi orang sufi mengatakan jawami'ul kalim itu bukan sekedar ucapannya. Rasulullah memang jami'. Ya, dan manusia ini kan jami'. Fisik manusia aja jami'. Apa? Himpunan semua alam semesta. Ya. Nah maka kalau rohaninya sempurna ya, maka dia merasa bersama Allah, ma'iyatullah. Tetapi jika seseorang belum mempunyai hakikat dalam rohaninya, hakikat itu tadi makomat itu sifat-sifat itu hakikat. Hakikat apa? Akan menjadi hakikat dari amal yang keluar kepada fisik. Seperti manusia keluar zuhur, itu hakikatnya sifat Allah. Itu. Ya, maka orang apabila sudah melihat hakikat, dia akan hakikat itu yang tajma'uni, menyatukanku kepada Allah. Wal haq yufarriquni. Ya. Namun hak itu Allah. Kalau itu Allah, itu bukan kita. Ya. Bukan kita, Allah itu. Orang kita berdiri di cermin. Ya. Kita berdiri di kaca, lalu muncul gambar kita di kaca. Kata orang yang di kaca, ya, aku ini nggak ada. Ya, aku ini hanyalah gambar, hakikatku adalah yang ngaca. Maka kalau dia melihat hakikat, nggak ada dua, satu gambar itu. Namun, ya, aku ini selain dia, kata yang di kaca nih. Ya, saya misalnya ngaca, muncul gambar saya di cermin. Ya, maka si gambar di cermin ini dia, kita istilahkan dia mengatakan bahwa aku tidak ada, tidak independen. Asalnya aku asalnya dia itu si aku itu yang lagi ngaca. Gitu. Lalu ditanya, oh berarti kamu
wahai dia ini, wahai orang yang dicermin, kamu Rahimuddin. Oh bukan, kalau Rahimuddin mah itu dia. Maka ketika dia ditanya atau merasakan bahwa dia adalah surah yang diciptakan, maka ya asalnya dia, hakikatnya dia itu hak. Maka aku yufarriquni, ya, ketika aku melihat Allah, maka aku adalah surahnya, hambanya yang terpisah, memisahkanku. Itu. Jadi nggak ada orang ngaku saya Allah, nggak ada. Nah, si cermin, orang yang dicermin ketika dia bicara mengaku dirinya, dia tidak punya aku. Hatta kalau dia pakai ana, kalau orang mengatakan kepadanya anta, atau orang lain mengatakan dia huwa, ya hakikat ya dibalik ana huwa anta bukan ke dia tidak ada, adalah ke Allah. Ya, maka di Al-Quran juga la ilaha illa ana diambil oleh Allah, la ilaha illa anta diambil oleh Allah, la ilaha illa huwa diambil oleh Allah. Bahkan isim zahirnya la ilaha illallah. Kita mengatakan ana anta huwa majazi, bukan hakikat. Fa idza qabadani bil khawf am afnani anni bi wujudi. Kalau ya Allah telah menyempitkanku dengan sifat takut, maka Allah akan mempanakkanku dari wujudku. Nah, orang apabila sudah timbul sifat takut, maka dia nggak mikirin dirinya, mikirin rohaninya yang kering, kerontang, kosong, tidak ada cahaya, nggak ada amal, nggak ada pahala, banyak dosa, banyak kurang. Ini namanya fana. Fana itu melawan sifat jasmani. Ya, sehingga sifat jasmani itu dalam istilah merekanya mati, mautul jasad. Mati di sini mati dalam konteks tasawuf, bukan mati dalam konteks jasad. Hatta konteks jasad pun orang mati nggak mati. Ya. Allah berfirman-Nya alladzi khalaqa al-mauta. Allah menciptakan, khalaqa kan aujada. Allah bikin mati. Jadi mati nggak ada dibikin. Ini orangnya dikubur mati. Ada dikubur. Itu. Nah, maka orang sufi menggunakan kata fana, mati, dengan makna yang hakiki. Fa idza qabadani bil khaufi, apabila Allah menyesakkan hakku, menyempitkan aku, mencekamkan aku dengan rasa takut, maka Allah akan mempanakkan aku dari diriku dengan wujudku. Meskipun ada wujudku, tapi aku merasa ya wujud itu ya tidak berfungsi, tidak dia dengarkan suaranya karena dia ya, menginginkan kesempurnaan rohaninya. Ya Allah, saya orang gak sabar. Ya Allah, saya pemarah. Ya Allah, saya kurang tawakal. Ya Allah, saya kurang khusyuk. Ya Allah, ini namanya sedang mempanahkan dia dari dengan wujudnya. Ini sifat takut yang membuat dia jadi sempit begitu. Ya Allah, saya nggak punya ilmu, goblok. Ya, karena ibadah itu nggak bisa dengan goblok. Ibadah mesti dengan ilmu. Ya, Allah la yu'bad bil jahl, Allah yu'bad bil ilm. Ya. Tapi kalau orang qanaah bil jahl, ya, ada orang qanaah bil jahl, orang nggak ngaji diem be. Ya, ibadah nggak kepengen, ya, dekat kepada Allah nggak kepengen, rasa itu orang yang al-qana'a bil jahl. Nah, apabila Allah telah menyempitkanku dengan takut, ya, maka Allah mempanak, dan apa yang mempanakkanku dari wujudku, fasanani anni,
maka Allah akan menjagaku, memeliharaku dariku. Apa maksudnya memeliharaku? Sona itu kan melindungi, menjaga, yasunu, hafizah, menjagaku dariku. Apa menjagaku dariku? Ya. Allah akan memelihara segala rasa sedih, rasa susah, rasa derita yang tumbuh dari jasadku. Yang kemarin ya cuman kebeler doang, oh sedihnya bukan main. Oh ini apa? Ini adalah kafarah. Ya, timbang dihina orang ratap, oh nggak bisa. Lah kan mungkin itu semua perlakuan orang lain itu adalah cermin kita. Ya. Kita ngelihat orang merengut, itu jangan nanya, itu orang merengut bayar. Coba muka lo ngaca dah. Muka gua yang merengut, dia ngelihat, yang ngelihat gua merengut, dia merengut. Coba kita ya disakiti, dijatuhkan oleh kita sendiri. Nah, karena memang Allah menetapkan sunatullahnya begitu. Maka kalau orang nggak pengen disakiti oleh orang, jangan nyakitin, kan begitu. Ya. Meskipun ya Allah selalu menunjukkan kekuasaannya ketika seseorang bergantung kepada selainnya. Ya. Misalnya, lah saya kagak ngomong apa-apa, nggak pernah saya. Misalnya nggak pernah saya ada urusan dengan orang, ngapa nggak suka sama saya ya? Ya. Lah jangan pakai nanya ngapa. Orang masih nanya ngapa, berarti dia tidak mengerti kepada Allah. Lah emang nggak ada Allah? Lah emang kalau ada apa-apa orang yang bikin musibah kepada kita? Allah. Ya, apalagi nggak ada apa-apa. Nabi nggak ngapa-ngapain tapi orang benci aja. Nabi nggak pernah nanya kenapa gua ya. Ya. Malah Nabi mengatakan, ya Allah kalau saya kurang baik berinteraksinya ampunkan saya. Kita mau orang beri disalahin. Ya, karena apa? Allah tidak menjaga dirinya dari dirinya. Itu. Wa idza basatani birraja'i raddani alayya bifaqdi. Tetapi jika Allah lapangkan, nyamankan aku dengan sifat rojaku, Allah mengembalikanku kepadaku dengan kehilanganku. Kalau tadi dibuat sempit dengan rasa takut, ya, melakukan kesalahan, kurang sempurna melakukan kewajiban, maka dia bikin sempit. Ya, maka Allah mempanakkan dari diri kita bahwa kita melakukan kebaikan bukan karena diriku tapi karena Allah. Tapi jika dia basat, ya, dan ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia melakukan kemuliaan, amal soleh, tapi Allah nyamankan dia, Allah basatkan dia dengan apa? Dengan roja kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan amal saya yang sedikit itu Allah terima. Raddani alayya bifaqdi. Maka kehilangan kepada diriku Allah kembalikan. Kehilanganku kepada diriku Allah kembalikan kepadaku. Ya Allah, saya mudah-mudahan Allah memberi pahala amal saya. Ya Allah, mudah-mudahan dosa saya diampunin, itu dikembalikan. Tapi kalau takut tadi, ya, dalam melakukan maksiat memang Allah panakkan. Ya, maka orang beribadah mesti dikobat oleh rasa takut dan dibasat oleh rasa harap agar Allah mempanakkan
kita dari diri kita, dan Allah juga mengembalikan ya, diri kita yang hilang kepada kita. Begitu beramal, ya Allah mudah-mudahan saya diterima ini, ya Allah beri pahala, ya Allah ampunkan dosa. Itu kan roja ketika dia beramal. Karena kata Nabi, atbi'il hasanatas sayyi'ata tamhuha. Ya. Kita bagaimanapun punya keburukan, ya ikutin dengan kebaikan dan berharap Allah menghapusnya. Maka orang melakukan kebaikan, mudah-mudahan ya kelemahan saya, kekurangan saya Allah hapus. Ini kan harapan, ya basat. Makanya dia merasa bahwa apa yang dilakukannya ada, ya. Tetapi tetap meskipun itu dalam amal baik dan roja yang di depan, suara takut tetap di belakang berbunyi. Ya, jangan sampai ya Allah takut banget saya nggak diterima. Itu membuat dia kehilangan dirinya. Ya, semuanya Allah lah, bukan saya. Nah kalau nggak ada khauf roja, pedenya itu pede dablek. Allah itu maafin, ngampunin dosa kita tanpa ada punya khauf dan roja. Udah kita cuma cuci mata, baca istighfar juga hilang lah. Ya. Udah nggak apa-apa, kecil aja. Nah, ini salah memahami, ya Allah di dalam berinteraksi atau mendekatkan diri kepada Allah. Fa'amarani bihifzi, maka Allah memerintahkanku dengan ya menjagaku. Ya. Maka Allah apabila ingin menyempurnakan kita, maka Allah akan menyuruh kita untuk menjaganya. Ya. Maka apa? Maka supaya dia tidak timbul rasa takut, maka dia tidak ingin maksiat. Ya, itulah menjaganya. Agar ketika dia beramal, tetap Allah ya menjaga amal itu tidak dirusak oleh diri kita. Kemudian ya, maka tetap rasa takut itu memelihara dia. Ketika dia berdosa, rasa harap memelihara dia. Ketika dia beramal, rasa takut memelihara dia. Bukan pede habis. Sholat gua lakukan, haji udah, umrah udah, sedekah gua mah banyak, apa lagi? Kan belum. Nggak ada rasa takut, meskipun itu memang dia beramal, ya, timbulnya roja, tapi rasa takut mesti ada. Kurang kali, ya. Sholat gua khusyuk kagak ya? Ya, saya memberi ikhlas kagak ya? Dan seterusnya, itu rasa takut. Ya, maka dengan seimbangnya rasa takut dan harap, fa'amarani bihifzi, maka dia menjaga. Ya, jangan sampai saya maksiat. Kalau maksiat, ya Allah berikan saya taubat. Kalau dia dalam beramal, ya Allah ya jaga saya agar terus beramal. Memang kita yang persembahkan, nih Allah saya beramal nih banyak. Itu hidayah Allah, itu taufik Allah. Ya Allah jaga dong taufik hidayah ini, jangan berhenti. Maka hal sifat takut dan harap adalah menunjukkan bahwa rohaninya berjalan dengan baik, rohaninya sudah mendapatkan cahaya-cahaya maqam. Kalau belum timbul ini, ya maka nggak berjalan. Boleh haram-haram dikit mah, ya tipis haram, pakai haram-haram dikit. Ya. Orang jatuh ke haram meskipun dikit atau banyak, tapi kalau ada khauf dan roja,
Katakan, oke, orang soleh apa enggak jatuh ke maksiat? Jatuh. Bukan maksud dosa atau taat, kembali tidak kepada Allah. Itu yang terpentingnya. Itu mah takdir. Ya. Tidaklah orang itu menderita agar dia merasakan, ya, kebahagiaan itu. Lah kalau kadang menderita, bagaimana merasakannya kebahagiaan? Maka kembalikan kedua-duanya kepada Allah. Wah, apa? Kullun min indillah. Itu tidak ghaflah. Wa idza jama'ani bil haqiqati akhdarani pada'ani. Jika Allah menghimpunkanku, menyatukanku, mendekatkanku dengan hakikat. Artinya ketika kita melihat bahwa kita semua dari Allah, maka kita rasa gak ada, rasa menyatu. Suami kan sama bini, kalau lagi kompak banget, satu rasanya gak dua. Sampai ngomong, engkau adalah aku adalah engkau. Tapi coba kalau lagi ribut, lu gua katanya gitu. Nah ini orang jika melihat hakikatnya, ya, dia nggak merasa independen, nggak ada aku engkau nggak ada. Itu sebab dalam kehidupan sehari-harinya ketika terjadi kesusahan nggak nanya emang apa saya ya Allah jadi begini. Wah iya, kan itu jauh dari Allah. Nah saya nggak ngapa-ngapain jadi begini ya. Ya, itu orang yang sesat. Arti sesat itu bukannya keluar dari agama, ya. Sesat, nggak tahu Allah itu apa, di mana, bagaimana. Kadang-kadang timbul pikiran, apa begini ya, nasib. Lah emang yang nentuin siapa, Pak? Emang Allah lagi meleng? Ya Allah ngebiarin baik saya. Kata siapa Allah ngebiarin? Wah iya. Ya. Emang manusia, orang tua lagi gila janda, lupa sama anak, lupa pulang, lupa bini, lupa ya kena baru kawin apa bini baru, lupa sama laki sama bini yang tua. Emang orang Allah nggak ada. Maka ketika dia melihat hakikatnya, akhdharani, Allah menghadirkan aku. Artinya dia dalam hadrah. Ya, pada'ani, maka dia mengajakku. Ya. Kamu melakukan untuk Allah, kamu melakukan dengan Allah, kamu melakukan karena Allah, kamu melakukan dari Allah. Tetapi wa idza farraqani bil haqq, kalau dia jauh dari Allah, Allah dia farraqani, maka Allah membuat aku pisah dari dia. Asyhadani ghairi, maka Allah mempersaksikan kepadaku, ya, ada selainku dan ada selain Allah juga. Faghattani anhu, maka Allah tutup aku dari Allah. Apabila dia menerima kejahatan orang, dinasihatin misalnya sama guru itu, ya semua dari Allah. Bukan, itu memang kelakuan bocah itu ya, masa sih Allah pakai masa sih Allah ya, melakukan itu, kan Allah maha pemurah. Nah itu kan mula-mulanya nggak ada khauf, nggak ada roja, nggak ada pembangunan rohani yang benar, maka tidak punya etika. Ini nggak kudu ngaji. Apabila betul dia berjalan kepada Allah, udah begini, emang ini tulisan apa, kan ini tajribah. Makanya di dalam tasawuf itu kita datang kepada tajribah mereka para wali, ya. Kita ingin mengambil tajribah itu, kita dididik oleh tajribah dia. Itu sebab
apa em, apa namanya pendidikan di dalam tasawuf itu kal mayyit fi yadil ghasil gitu. Artinya kita kepada tajribah itu kayak kita dah sama anak bocah kita bilangin dulu jangan begini, pengen kita kan gregetan ya, bocah kagak tahu ya, akhirnya apa, udahlah biar ngerasain gitu. Nah itulah orang perlu iman, perlu cahaya di dalam hatinya agar sami'na wa ata'na. Ya. Orang jika berniat taat kepada Allah, mendengar dan taat kepada Allah, Allah mendengarkan ke hatinya yang benar, nggak menolak, ya. Nggak menolak, kecuali orang yang hatinya tidak diserahkan kepada Allah, ya. Ditipu sama apa dulu yang bikin uang palsu itu sama ya, pribadi apa ya, lah kan ketipu meskipun orang intelektual, ini yang gak hidup ya, maka istabta qalbak wa in aftaukan nas wa in aftauka, dengar hatimu, bawa hatimu ke Allah, serahkan hatimu ke Allah, tujukan hatimu ke Allah, maka dia akan mendengar ya, suara hak, suara Allah diucapkan oleh siapapun, walau kana min abdin habasyiin, walaupun dari budak hitam, artinya dari Allah. Nah kalau enggak, biar keluar dari mulut aulia, enggak mendengar. Ya, kiai ngomel baik lah, nggak dengar. Ya, kayak orang Jakarta ngebangsat baik kiai, nggak dengar. Wa idza farraqani bil haqqi ashhadani ghairi. Kalau Allah menjauhkanku dari dirinya, dari Allah, maka hak menyaksikanku selainku, ada selainku dia ya, jadi dia nggak ngelihat Allah. Akhirnya Allah tutup aku dari Allah ya, jadi dia ribut dengan orang ya, susah dengan orang, gembira dengan makhluk ya. Itulah kalau dalam kitab Tafsir Al-Jalani ya, kadarul inkan, hidupnya disusahkan, dikeruhkan oleh sang mungkin itu makhluk ya. Kita menderita karena suami, karena istri, karena anak, karena tetangga, karena saudara, karena nggak ada, itu hatimu yang bermasalah, semua datang dari Allah ya. Itu karena dia jauh dari Allah. Kalau Allah jamakan dengan dia, ahdoroni ya, Allah menghadirkanku ke hadapannya, maka semua Allah, ini Allah, itu Allah, ini Allah, itu Allah, pada ani Allah mengajakku ya. Fahuwa fi dzalika kullihi muharriki, dan Allah dalam semua itu ya, penggerakku tanpa menyentuhku. Artinya Allah hadir di dalam jiwanya ya, nggak ada nasihat tapi suara hatinya menggerakkan. Wa muhisi, dan membuatku rindu, membuat muhisi, membuat menjauhkanku, ghairu munisi, tanpa mendekatkanku. Sebetulnya kata muhisi itu memang menjauhkan, tapi terkadang
maksudkan sebaliknya, ya. Jadi membuatku rindu tanpa dia berdampingan denganku, ya. Tanpa berdampingan denganku, selalu, ya, dia merasa sendiri saja, kan rindu namanya, ya. Kalau pengantin tua makan rindunya kalau ngejauh, laki pergi misalnya, kapan pulang bang? Udah seminggu lagi ya bang ya, 3 hari lagi ya bang ya, 2 hari lagi ya bang ya. Tapi kalau lakinya ngedublong di rumah, nggak kemana-mana, nggak rindu pisan. Gitu. Ya nggak rindu pisan. Ya, kata orang Cibitung mah ngedublong ya bang, dirubah kayak tai kebo katanya. Ya. Tai kebo kan kalau udah jatuh nggak bangun lagi, udah duduk aja, ya. Udah nggak rindu. Tetapi ada orang yang ama bini, ya, ibang bangun tidur, bininya pergi ke dapur, dia dicariin, ya, dilihatin lagi, tiba-tiba hilang lagi, ke belakang nyuci, dicari lagi. Nah Allah kan yang memang tidak berdampingan dengan kita, bukan orang, tapi membuat dia rasa sendiri aja. Allah, karena Allah hadir. Bihuduri azuqu ta'ma wujudi, dengan hadirnya aku bersama Allah, aku merasakan nikmat wujudku, karena itu pemberian Allah. Enak nggak enak dari Allah. Palai tahu abnani anni pamata'ani, ya, mana sungguh aku berharap, ya, Allah melenyapkanku dari diriku. Kemudian famata'ani, membuat aku merasakan nikmat, begitu. Kan tadi dengan hadirku aku merasakan nikmat wujudku. Maka aku berharap Allah mempanakkan, menghilangkan aku dari diriku, agar aku menikmati aku. Au ghayyabani anni, atau Allah gaibkan dari diriku. Ya, aku punya segala, ya artinya jasad ini ada, tapi tidak mempengaruhi aku. Para wahani, maka membuat rawah, artinya rawah itu membuat enak, membuat nyaman. Kalau segala musibah yang Allah berikan kepada tubuh kita ini, ya, dan Allah hadir bersama kita, maka semuanya nyaman. Walil fana'i ashhadani, fana'i baqai, dan karena fana maka Allah menyaksikan kepadaku akan Allah, ya, karena aku tidak terpengaruh dengan semua sifat suara tubuh ini. Kita kalau disakiti orang, kemudian sakit neratap karena sifat tubuh ini, dan ini nggak hilang, cuma Allah fanakan, artinya rohaninya dominan, sehingga suara jasmani ini, suara nafsu ini nggak kedengeran. Kenapa? Rohaninya hidup, dia menyaksikan yang melakukannya Allah, jadi nyaman. Kalau syariat cuma ngebilangin setiap yang sakit itu Allah hapus dosanya. Paling enggak mindset itu, sugesti itu saja hadir, itu rasa sakit hilang semua. Apalagi tentang hakikatnya itu, karena dia sudah jamak, sudah syuhud. Ya. Malah kalau di dalam kitab Tauhid Arsalan, ya, apa katanya Tauhid Arsalan? Man istalazza bi bala'i fa huwa mawjud. Ada juga kan orang merasa orang enggak kerasa apa-apa meskipun Allah timpahkan musibah. Ya kan, orang enggak ngerasa apa-apa
dikasih musibah sama Allah, itu udah tinggi banget. Tinggi. Ada yang lebih tinggi, dikasih musibah, nikmat itu lebih tinggi. Namun yang lebih tinggi lagi mengatakan, kalau engkau merasa nikmat dengan musibahmu, itu masih ada. Nah bayangannya, makanya bayangannya itu seperti nenek-nenek sama aki-aki. Nenek-nenek udah umur 90 tahun tuh, dua-duanya. Ya. Dekat, nggak ada bedanya sama jauh. Istilahnya duduk berdua di kursi, tangannya numpang begini. Itu nggak ngerasa. Wah, gua kira tangan bangku, enggak, tangan elu nek. Coba kalau pengantin baru begitu. Iya, ada tarikannya. Nenek laki-laki. Itu digambar, itu bukan kata saya, ada dalam buku orang sufi untuk memberikan satu ilustrasi. Orang jika sudah dekat banget sama Allah. Nah ini kan nenek-nenek sampai 80 tahun berdua, udah gak ada rasanya. Udah dekat banget kepada Allah. Udah anak anta wa anta anak. Ya, mungkin itu para anbiya, terus para qutbul aqtab. Ya. Sampai rasa juga gak ada Allah. Nah coba Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Allah, kalau amalku ada yang kau terima dan kau mau berikan pahalanya, berikan saja kepada hambamu yang berdosa. Aku tidak perlu. Tapi dibahas lagi oleh ulama, itu pahala lagi. Kita ngedoain aja pelit gitu, padahal dengan mendoakan orang, malaikat mengamini apa yang kita doakan kembali ke kita. Maka kalau kita pengen doain orang, itu nih bapak-bapak nih pengen kawin lagi, doain teman muda-muda mau kawin lagi gitu. Tadi terima doanya. Pikirannya begitu bapak-bapak Bu. Ya, disuruh berdoa, doain orang supaya diterima doanya, dia ke situ pikirannya. Makanya ditebak duluan. Artinya nih kita lewat di jalanan, ada orang lagi dagang, ya Allah mudah-mudahan dagangannya laku, ya, rezeki berlimpah ruah rezekinya. Ya. Ada orang lagi bekerja, ya Allah mudah-mudahan diberi sabar, ya, sampai dia dapat itu. Jangan dikira itu rugi. Ya. Kenapa orang nggak melakukan itu ya? Karena ghaflah. Dikira itu orang lain, ya, selain aku nggak ada. Kalau orang yang merasa bahwa ana anta wa ana anta, maka yang melihat di luar diri dia pun itu bukan selain dia, ya. Tetapi dia adalah manazil ilahiyah, fenomena ketuhanan. Sesuatu yang sampai kepada kita apa saja, ya, yang kita melihatnya dari makhluk, ya, itu dari Allah. Ya. Panai baqai, panaku baqaku, panaku dari jasadku, ya, baqaku dengan rohaniku. Wa min haqiqati fana'i abnani an baqa'i wa fana'i, maka merupakan hakikat panakku, dialah yang mempanakkanku dari baqaku dan panakku. Ya. Artinya hakikat panak itu orang tidak merasa bahwa dia panak dan baqa itu maksudnya. Kalau masih merasa berarti belum panak. Misalnya sembahyang, ya, kan katanya kalau sembahyang itu khusyuk itu seolah-olah
seperti dia di depan raja yang gak ada harganya. Itu raja besar banget, agung, dia gak ada gunanya, duduk di pojok. Ya, ini orang-orang besar, gak ada apa-apa. Itu kan dia gak ada wujudnya. Ya, yang ada dalam pikirannya, dalam jiwanya adalah kebesaran orang yang ada di depannya. Dia mau dibanggain apa saya? Ya. Ilmu, aliman dia, harta, banyakkan dia, pangkat tinggian dia, yang gak ada apa-apa. Itu masih ada kita duduk di pojok begitu. Kalau kepada Allah semuanya dari Dia. Itu panak teh rasa itu bagaimana mau nisbatin sesuatu ke Dia. Ya. Saya boro-boro. Itu. Fakuntu inda haqiqatil fana bi ghairi baqa wala fana. Aku pada hakikat fana, enggak ada baqa, enggak ada fana. Artinya bukan aku yang merasa, bukan dia sebagai Allahu Akbar. Saya enggak ada, yang ada hanya Allah. Nah, itu makin ada. Ya. Jika dia perlu meniadakan dirinya, berarti dia mengakui dia ada. Karena fana itu dia ternyata baru menyaksikan yang selama ini kita anggap ada, ternyata semuanya dari Allah. Nggak ada, itu fana. Bukan dia perlu bahwa ya, mempanahkan dirinya, berarti dia menganggap ada sehingga dia perlu panahkan. Khusyuk kita sholat Allah. Itu namanya seperti masukin kancing, masukin tapi keluar. Pengen merasakan kebesaran Allah, tapi dia yang merasa besar. Khusyuk lanjut. Ya. Itu semuanya bergantung kepada kesempurnaan rohani. Nah, buku seperti ini menunjukkan bahwa kita belum punya kesempurnaan rohani itu, nggak bisa merasakannya. Artinya ini sindiran agar kita melakukan sesuatu untuk Allah sehingga Allah menyempurnakan rohani kita, baru ngerasain. Makanya kan ada seorang murid yang dipondokin ke Sidi Abi Yazidil Bistami, itu anak gubernur. Diantar sama dia, anak saya didik supaya kayak Syekh. Gitu. Ya udah sini. Ya, karena bapaknya datang, bapaknya berarti ingin anaknya juga terhormat. Dilakukan, dia diteruin oleh Syekh Abi Yazid, udah jadi orang paling dekat sama dia. Gurunya pergi ke sana ngikut, gurunya mulai ngikut, gurunya ngaji ngikut, gurunya apa saja ngikut. Ya, selalu ya, bersama selama 15 tahun. Baru dia nanya, ya Syekh, saya percaya yang kau katakan tentang fana, tentang baqa, tentang syuhud, tentang mahau, tentang ya, gaib, tentang semua. Tapi kok saya nggak ngerasain. Ya, sadar, nggak ngaku gitu. Kan ada orang baru ngaji sekali udah ngaku, wah marifat nih, ya wah udah tanah nih. Gitu. Ini sadar 15 tahun, kok saya nggak bisa ngerasakan. Maka kata Syekh Abi Yazid, saya tahu. Loh, kenapa saya tahu dibiarkan? Kamu nggak mau. Orang dia kalau diterusin, kamu dekat aja sama saya karena merasa anak gubernur. Kenapa kamu datang tidak sebagai hamba Allah dan engkau latih di depanku bahwa engkau tidak ada apa-apanya, sehingga Allah tumbuhkan perasaan itu. Ya. Ada caranya, ada. Nah itu yang disuruh pakai baju pendek sebelah, panjang sebelah, ya. Bajunya dirobek sebelah, lalu dikasih kalungan, ya, di kamarnya, di lehernya kerang-kerang dari laut, lalu kemudian pergi ke pasar, setiap ketemu orang, wahai Tuhan, ludahin saya, ya ludahin saya. Lah, kok sampai begitunya? Lah ya, memang kudu begitu. Ada jalan lain untuk kamu enggak?
Banyak jalan tapi yang sesuai dengan kamu itu. Kalau ketemu anak kecil katakan, anak-anak aku gila, lempari aku dengan batu. Coba untuk mempanahkan dirinya supaya nggak ada. Sampai begitu dulu mah itu. Sampai suruh pakai baju rombeng. Nah emang baju juga udah rombeng, maka jangan dirombengin lagi. Ya. Itu namanya disebutnya kalau dari segi pakaian, ya itu adalah mautul azraq. Kan ada istilahnya mati putih, mati hitam, mati hijau, mati biru, itu istilah si Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, kalau mautul abyad, ya, dia mengurangi makan sesuatu yang menimbulkan syahwat seperti daging, seperti itu. Jadi makannya nabati. Itu dalam rangka mematikan syahwat, disebut mati putih. Nah, maka diubah oleh kita puasa mutih katanya gitu. Mau jadi jagoan, salah lagi aja. Padahal itu ngebunuh nafsu. Bifana'i wa baqa'i li wujudil fana. Artinya aku di sisi hakikat fana, tanpa ada bako, tanpa ada fana, dengan fanaku dan bakoku, karena ada wujudnya fana dan bako, dan wujud selainku dengan fanaku. Ya, nggak ada fanaku, bakoku, karena sudah ada fana. Artinya fana, penguasaan kepada nafsu itu sudah, ya, sangat tangguh karena rohaninya sempurna. Maka rohani ini bako, ya, dengan sifat Allah, kemudian dia kepada sifat jasmaninya bisa menanggulangi, itu namanya fana. Itu sebab ada definisi yang lain, al fana wal baqa mautul jasadi ba'da hayatil qalbi, katanya. Setelah hidupnya hatinya hidup, jasmaninya mati. Bukan mati, itu istilah doang. Kalah. Kalah. Nah, maka inilah proses perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.